Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilvia Sikrina Aziz dari IAIN Fatahul Muluk Papua, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PKN di SD atau di MI. Materi pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses belajar mengajar dari awal hingga akhir yang disajikan khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sebuah model pembelajaran biasanya dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit, tetapi model pembelajaran dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus mengaitkan model-model pembelajaran pada siswa agar mudah dipahami. Menurut Joyce dan Weil bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Dari pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah prosedur, pola maupun bingkai secara sistematis yang digunakan oleh pendidik sebagai pedoman di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan di dalamnya terdapat penerapan dari strategi, metode, pendekatan, teknik, media, dan penilaian pembelajaran sehingga tercapailah tujuan pembelajaran itu sendiri. Pembahasan kedua yaitu tentang jenis-jenis model pembelajaran PPKN SD atau MI di kelas tinggi. Di sini ada 4 model pembelajaran yang akan saya bahas, dan dari masing-masing model pembelajaran tersebut akan saya jelaskan mengenai pengertian dan langkah-langkah dari model pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran yang pertama yaitu tentang model pembelajaran demonstration. Pengertian dari model pembelajaran demonstration adalah model pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk mempraktekkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Jadi, pada model pembelajaran demonstration kita membutuhkan bahan atau alat agar mempermudah peserta didik mengerti dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu tadi pengertiannya. Yang kedua, langkah-langkah dalam model pembelajaran demonstration. Ada 4, yaitu yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam atau setelah proses demonstration berakhir. Yang kedua, persiapkan garis-garis besar atau langkah-langkah demonstration yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstration atau melakukan prakteknya secara langsung. Dan yang keempat, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat alat yang digunakan agar jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran direct instruction. Pengertiannya adalah model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Pembelajaran langsung merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Yang kedua yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran direct instruction. Menurut Bruce and Weil dalam Diknas tahun 2010 ada sekitar 5 langkah-langkah dalam
proses pembelajaran direct instruction ini. Yang pertama, orientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, pendidik memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, prestasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan. Yang ketiga, latihan terstruktur. Pada fase ini, guru bimbingan terhadap peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih konsep dan keterampilannya. Yang kelima, setelah peserta didik memahami materi pelajaran, guru memberikan latihan secara mandiri kepada peserta didik. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran group investigation. Menurut Trianto pada tahun 2009, group investigation tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Di samping itu, tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada siswa. Dalam langkah-langkah pembelajaran group investigation ada 7 pembahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Dalam tipe ini, guru menyajikan sebuah masalah yang memancing perhatian siswa. Penyajian masalah tersebut bisa dilakukan secara verbal atau mungkin pengalaman nyata. Yang kedua, implementasi. Siswa melakukan prosedur yang telah dirancang dengan melibatkan berbagai sumber di dalam dan di luar sekolah. Yang ketiga, analisis. Siswa menganalisis informasi yang diperoleh dan merangkumnya untuk dipresentasikan. Yang keempat, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil dari topik-topik yang telah dibahasnya dan memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan kritik, tanggapan maupun pertanyaan. Yang kelima, evaluasi. Guru menilai kontribusi masing-masing kelompok dan memberikan arahan terhadap kelompok yang dipresentasikan oleh guru. Pembelajaran yang keempat atau model pembelajaran terakhir yaitu model pembelajaran jigsaw. Menurut Lapin pada tahun 2010, yaitu dapat digunakan apabila materi pembelajaran adalah materi yang berbentuk tertulis. Dalam model pembelajaran jigsaw, siswa belajar dalam tim yang heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit diberikan lembar ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda dan yang harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Dalam model pembelajaran jigsaw ada 9 langkah-langkah model pembelajaran, yaitu yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dan masing-masing kelompok terkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami setiap kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan teks individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Dan yang kesembilan, siswa mengerjakan teks individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah model pembelajaran adalah prosedur, pola maupun bingkai secara sistematis yang digunakan oleh pendidik sebagai pedoman di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan di dalamnya terdapat penerapan dari strategi, metode, pendekatan, teknik, media, dan penilaian pembelajaran sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis pembelajaran PKN, MI atau SD di kelas tinggi yaitu model pembelajaran
demonstration. Model pembelajaran direct interaction. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation. Dan yang keempat, model pembelajaran jigsaw. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.